Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya hari ini Guru Muammar Qaddafi selaku analis kebijakan ahli muda Puslatbang PKSN. Hari ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran tentang agenda 2 pelatihan kepemimpinan pengawas atau biasa disingkat dengan PKP. Nah, agenda 2 ini terdiri dari 4 mata pelatihan. Yang pertama itu diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif di era new normal, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, adapun hasil belajar yang diharapkan dalam agenda 2 ini yaitu peserta mampu menentukan isu strategis terpilih sesuai unit organisasinya. Sebagai gagasan perubahan, mampu memahami konsep diagnosa organisasi dan teknik-teknik analisis organisasi. Adapun yang kedua, peserta mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya. Dan yang ketiga, peserta mampu membangun tim kerja yang efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang baik di era new normal. Dan keempat, peserta mampu menerapkan kepemimpinan yang melayani dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin pengawas. Nah, adapun materi pada agenda 2 ini, yang pertama itu diagnosa organisasi, itu terdiri dari sub-sub pokok yang salah satunya adalah organisasi sebagai sebuah sistem terbuka yang akan dibahas. Yang kedua, konsep diagnosa organisasi, lalu ketiga, proses diagnosa organisasi, dan keempat, tahapan diagnosa organisasi. Yang kedua, materi pokok kedua itu adalah berpikir kreatif dalam pelayanan. Nah, ini terdiri dari berpikir kreatif pelayanan, teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi, lalu juga strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif agensi. Dan keempat, implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik. Lalu materi pokok yang ketiga itu membangun tim efektif di era new normal. Membangun tim efektif era new normal ini kita akan bahas, lalu konsep tim efektif itu seperti apa, karakteristik tim efektif, dan juga strategi membangun tim efektif di era new normal. Dan yang keempat itu ada kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, yang akan kita bahas di sini pertama pendekatan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, konsep dasar kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, praktik baik kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, dan kegiatan kerjasama strategis dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Baik, selanjutnya jam pembelajaran dan metode umum yang dilakukan pada pembelajaran ini. Model pembelajaran yang dilakukan itu adalah blended learning. Yang pertama dilakukan dalam proses MOOC itu selama 10 jam pelajaran, lalu distance learning sebanyak 20 jam pelajaran yang terdiri dari sinkronus sebanyak 6 jam dan asinkronus sebanyak 14 jam. Lalu nanti akan ada klasikal, itu ada 29 JP, terdiri dari 3 jam pelajaran ceramah, lalu 26 jam pembelajaran klasikal. Nah, nanti dalam metodenya kita akan belajar secara mandiri, ada ceramah, ada kuis interaktif, games, pemutaran video pendek, penugasan individu dan kelompok, pemaparan maupun presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Adapun learning journey agenda 2 ini seperti yang bisa dilihat, ada MOOC 10 jam pelajaran. Ini akan dilaksanakan pada hari keempat sebanyak 5 jam pelajaran, belajar mandiri atau self-learning. Lalu hari kelima itu ada 3 JP, belajar mandiri, 2 jam pelajaran, juga dilakukan untuk pembuatan makalah atau esai yang tugas yang akan diberikan. Lalu yang kedua ada proses e-learning sebanyak 20 jam pelajaran. Ini akan dilaksanakan untuk agenda 2 itu di hari ke-13. Yang pertama ada sinkronus 2 jam pelajaran dan dilanjutkan asinkronus 8 jam pelajaran di hari ke-13 tadi. Dan pada hari ke-14 kita akan melaksanakan asinkronus sebanyak 6 jam pelajaran dan sinkronus sebanyak 4 jam pelajaran. Lalu pada klasikal
nanti pada saat klasikal itu ada dua tipe pembelajaran atau dua strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Yang pertama ada ceramah, berpikir kreatif dalam pelayanan, itu akan dilaksanakan selama 3 jam pelajaran. Lalu akan ada proses klasikal jam pelajaran yang dilakukan. Hari ke-29 itu ada 9 jam pelajaran, hari ke-30 12 jam pelajaran, dan hari ke-31 itu ada 5 jam pelajaran. Nah, adapun strategi nanti yang dilakukan pada saat distance learning hari ke-13 itu akan ada sinkronus 2 jam pelajaran dan asinkronus 8 jam pelajaran. Pada saat sinkronus 2 jam pelajaran yang akan kita sampaikan pertama itu melakukan proses pendahuluan, pembukaan dalam penyampaian seperti menyampaikan salam, melakukan perkenalan, dan menggunakan games untuk meningkatkan engagement dari peserta. Yang ketiga, menjelaskan alur belajar yang akan dilakukan. Dan keempat, menyampaikan kita sebagai fasilitator itu membantu dan bekerja bersama-sama atau belajar bersama-sama dengan peserta. Lalu tahap kedua itu diberikan penyajian. Nah, ini dilakukan proses konfirmasi dan berbagai pengalaman pembelajaran pada saat MOOC sebelumnya. Nah, ini yang akan kita lakukan, kita eksplor kepada peserta, lalu melakukan overview singkat mata pelatihan agenda 2. Dan kita akan membahas esai dari agenda 2 peserta yang buat, lalu menjelaskan nanti tugas asinkronus. Nah, dalam sesi ini penutup kita membuat kesimpulan bersama peserta, memberikan quotes atau motivasi bagi peserta, lalu menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan apresiasi, permohonan maaf jika ada salah-salah kata, dan ucapan terima kasih dan salam. Adapun pada asinkronus di hari ke-13 sebanyak 8 jam pelajaran, ini akan kita berikan tugas kelompok. Jadi setiap kelompok diminta mencari kasus terkait dengan masalah pelayanan. Ini bisa berdasarkan dari salah satu esai peserta. Yang kedua, kita tugaskan untuk mengidentifikasi munculnya penyebab masalah pelayanan tersebut. Dan ketiga, mencari gagasan solusi penyelesaian masalah, lalu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Nah, tugas ini nanti dibuat secara kelompok dalam bentuk esai atau makalah menggunakan Microsoft Word, dan juga dibuatkan bentuk PowerPoint-nya yang nanti akan dipresentasikan pada saat kesempatan berikutnya. Lalu di hari ke-14 distance learning masih ini ada proses asinkronus yang 6 JP. Ini kita akan coba arahkan peserta untuk melakukan analisis lingkungan eksternal dan diagnosa komponen internal organisasi tempat peserta tersebut bekerja dengan menggunakan model atau teknik diagnosa yang mereka kuasai gitu. Dan ini lengkapi dengan data yang relevan, lalu memulai juga isinya dengan mengidentifikasi isu atau masalah pelayanan yang terjadi pada organisasi tempat mereka bekerja, serta menjelaskan penyebab terjadinya masalah tersebut dengan menggunakan teknik analisis isu yang tentu mereka kuasai masing-masing, dilengkapi dengan data-data dan evidence yang relevan. Tugas ini disusun dalam bentuk esai maupun makalah berbentuk Microsoft Word. Nah, selanjutnya distance learning di hari ke-15 untuk sinkronus 4 jam, kita akan menyampaikan salam, menyapa peserta, melakukan ice breaking, mereview kegiatan belajar sebelumnya yang dilakukan pada saat asinkronus. Nanti kita akan memberikan kesempatan pada saat penyajian itu melakukan pemaparan tugas kelompok dengan format role play, di mana nanti juga ada proses memberi review dan feedback terhadap tugas kelompok peserta tersebut. Lalu kami pun akan memberikan penguatan materi agenda 2. Khususnya apa? Karena peserta akan menuju kembali kepada maksudnya membangun komitmen bersama, maka kita akan menambahkan satu materi bagaimana peserta dapat membangun narasi publik untuk membangun komitmen bersama. Nah, ini penguatan dari hasil diagnostic reading dan berpikir kreatif. Jadi bagaimana peserta dapat menyampaikan ide gagasannya kepada rekan-rekannya ataupun kepada atasannya, dan nanti peserta akan melakukan proses pemaparan secara individu, tugas individunya, dan memberikan feedback terhadap tugas individu peserta.
Dan penutup, membuat kesimpulan bersama peserta, menyampaikan quotes motivasi, menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan apresiasi, permohonan maaf, terima kasih, dan salam. Lalu untuk strategi pembelajaran klasikal, ini dilakukan pada untuk yang hari ke-29 ini adalah ceramah 3 jam pelajaran dan klasikal 9 jam pelajaran. Untuk proses pembelajaran klasikal, seperti biasa kita akan melakukan proses pendahuluan atau pembukaan dengan menyampaikan salam, menyapa peserta, melakukan perkenalan lagi dengan games, menjelaskan alur belajar yang akan dilakukan, juga menyampaikan, lagi-lagi mengingatkan bahwa kita di sini sebagai fasilitator membantu bersama-sama belajar gitu kan, terkait masalah materi agenda 2 ini. Lalu proses penyajian ini akan terdiri dari proses melakukan review materi diagnostic reading atau diagnosa organisasi, membahas materi pokok ceramah, menyampaikan penguatan materi berpikir kreatif dalam pelayanan tahap 1, fokusnya materi berpikir kreatif, dan yang selanjutnya yang keempat, meminta peserta melakukan tugas kelompok, merumuskan gagasan kreatif pelayanan publik, dan yang kelima menyampaikan penguatan materi berpikir kreatif dalam pelayanan, dan khususnya fokusnya materi inovasi pelayanan. Dan yang keenam, meminta peserta membuat tugas kelompok yang kedua, yaitu merumuskan inovasi pelayanan publik. Adapun penutup yang ketiga, ini kita akan seperti yang sudah sebelumnya, membuat kesimpulan bersama peserta, menyampaikan quotes, dan menutup kegiatan pembelajaran dengan apresiasi, permohonan maaf, terima kasih, dan salam. Adapun tugas pembelajaran di klasikal hari ke-29 ini, tugas kelompok yang pertama itu tentang berpikir kreatif. Nah, dari salah satu tugas individu peserta melakukan identifikasi isu atau masalah pada saat asinkronus, identifikasi dan jelaskan alternatif gagasan-gagasan kreatif yang mungkin dapat dilakukan untuk menyelesaikan isu atau masalah pelayanan tersebut dengan menggunakan teknik berpikir kreatif yang dikuasai. Dan selanjutnya tugas ini disusun dalam kertas, bisa dalam flip chart yang tersedia atau ditampilkan dalam bentuk lainnya yang kreatif. Lalu tugas yang kedua, tugas kelompok inovasi pelayanan publik. Dari hasil pengerjaan tugas kelompok sebelumnya, dipilih salah satu gagasan kreatif yang paling masuk akal dan realistis untuk ditindaklanjuti atau dilaksanakan. Itu perlu diberikan alasan singkat pemilihan gagasan tersebut. Lalu dilakukan proses identifikasi tujuan dan manfaat inovasi. Mekanisme atau tahapan pelaksanaan gagasan tersebut, output yang diharapkan dari setiap tahapan dan rencana jadwal kegiatan inovasi, lalu memberikan judul inovasinya seperti apa yang menarik untuk gagasan yang akan dibuat tersebut atau yang akan diimplementasikan oleh peserta tersebut. Lalu tugas disusun dalam kertas flip chart ataupun media lainnya yang bisa ditampilkan secara kreatif. Untuk hari ke-30, hari pembelajaran klasikal di hari ke-30, ini akan dilaksanakan selama 12 jam pelajaran. Adapun yang dilakukan seperti biasa, pendahuluan, menyampaikan salam, memberikan ice breaking, menjelaskan alur kegiatan, dan lagi-lagi mengingatkan bahwa kita akan belajar bersama sebagai WI atau fasilitator dalam agenda pembelajaran tersebut. Nah, nanti dalam metode penyajiannya, kita akan melakukan review pembelajaran klasikal sebelumnya, bisa menggunakan aplikasi Kahoot atau Mentimeter dan lain-lainnya, lalu menyampaikan penguatan materi membangun tim efektif tahap 1. Ini kita akan berbicara masalah konsep tim efektif. Yang ketiga, meminta peserta mengerjakan tugas kelompok. Dan yang keempat, menyampaikan penguatan materi membangun tim efektif. Ini strateginya seperti apa, lalu meminta peserta mengerjakan tugas individu. Dan ketiga, dilakukan proses penutup, yaitu membuat kesimpulan bersama peserta, menyampaikan quotes, lagi menutup kegiatan dengan apresiasi, permohonan maaf, terima kasih, dan salam. Nah, adapun tugasnya, tugas kelompok membangun tim efektif. Dari hasil tugas kelompok inovasi pelayanan publik, diidentifikasi struktur tim kerjanya seperti apa yang akan melaksanakan inovasi tersebut serta pembagian perannya. Yang kedua, diidentifikasi stakeholder eksternal yang dapat terlibat dalam implementasi inovasi tersebut dan apa peran stakeholder tersebut. Nah, itu disusun dalam flip chart atau PowerPoint ataupun bentuk lainnya. Lalu tugas individunya yaitu desain inovasi pelayanan publik. Dari pengerjaan tugas analisis isu masalah saat pembelajaran asinkronus yang diberikan kepada peserta,
peserta akan diminta untuk mengidentifikasi beberapa alternatif gagasan kreatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan isu atau masalah yang ditentukan. Lalu memilih gagasan kreatif tersebut untuk diimplementasikan menjadi inovasi pelayanan, diminta untuk mengidentifikasi tujuan dan manfaat inovasi yang akan dilakukan tersebut, menyusun mekanisme atau tahapan pelaksanaan gagasan tersebut, output yang diharapkan, juga dalam setiap tahapan itu apa aja sampai dengan rencana jadwal kegiatan inovasi tersebut. Nah, lalu melakukan identifikasi struktur tim kerja yang akan melaksanakan inovasi tersebut serta perannya, melakukan identifikasi stakeholder eksternal yang dapat terlibat dalam implementasi inovasi tersebut. Lalu membuat judul inovasi yang menarik terhadap gagasan tadi yang dibuat, dan ini disusun dalam Microsoft Word. Di hari ke-31 ada proses klasikal 5 jam pelajaran. Nah, ini didahului dengan sama menyampaikan salam, menyapa peserta, memberikan ice breaking, menjelaskan alur belajar yang akan dilakukan, dan menyampaikan bahwa kita sebagai fasilitator yang akan belajar bersama di tahap klasikal ini. Lalu dalam proses pengajian nanti akan dilakukan proses review pembelajaran klasikal di hari sebelumnya dengan games, tangkap bola, lalu menyampaikan penguatan materi kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, meminta peserta melakukan tugas kelompok yang berkaitan dengan kepemimpinan melayani. Yang keempat, memberikan review dan feedback dari hasil pengerjaan tugas kelompok, dan ditutup dengan membuat kesimpulan bersama, menyampaikan quotes motivasi, menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan apresiasi, permohonan maaf jika ada salah kata, terima kasih, dan tentu salam penutup kepada peserta tersebut. Adapun tugas pembelajaran di hari ke-31 ini, tugas kelompok merupakan tentang implementasi kepemimpinan melayani. Jadi ini ada proses diskusi di dalam kelompok, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan melayani, dan apa saja perilaku kunci kepemimpinan melayani tersebut yang dapat diterapkan pada unit kerja peserta. Lalu dari hasil tugas kelompok tersebut, identifikasi perilaku kepemimpinan melayani yang dapat diterapkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan inovasi yang telah direncanakan ini juga akan kita bahas bersama. Nah, tugas ini bisa disusun di PowerPoint, Flipchart, ataupun media lain yang kreatif dan dapat disampaikan dengan mudah kepada audiens. Selanjutnya, untuk proses evaluasi pembelajaran ada 4 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, pertanyaan secara lisan, lalu pertanyaan tertulis melalui penugasan-penugasan yang diberikan kepada peserta, melihat partisipasi aktif selama pembelajaran dan diskusi, dan yang keempat adalah presentasi dari hasil penugasan tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana proses strategi pembelajaran agenda 2 ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.